Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Poppy Aprilia Lestari dengan NIM 1853-1147. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, materi kita hari ini adalah sejarah Khulafaur Rasyidin. Istilah Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata bahasa Arab, terdiri dari dua kata. Yang pertama itu khulafa dan ar-rasyid. Dari segi bahasa, khulafa itu adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan Rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang berarti yang mendapat petunjuk. Jadi dengan demikian, arti Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah Khulafaur Rasyidin artinya orang-orang yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat setelah Rasulullah meninggal. Jadi perdebatan siapa yang hampir menimbulkan konflik internal di kalangan umat Islam antara Muhajirin dengan Ansor. Melalui perdebatan panjang dengan argumentasi masing-masing, akhirnya Abu Bakar disetujui untuk menjadi aklamasi untuk menduduki jabatan khalifah. Selesai terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Abu Bakar berpidato sebentar menguraikan apa yang akan dilakukan yang kelak. Isi pidato itu adalah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya terpilih menjadi khalifah. Meskipun saya bukan yang terbaik dari siapapun di antara kalian, tapi saya harus tetap menerima amanah ini. Oleh karena itu, bantulah saya bila berada dalam jalan yang benar. Perbaikilah saya bila saya berada di jalan yang salah. Lalu pidato itu diakhiri dengan ucapan, patuhlah kepadaku apabila aku patuh kepada Nabi dan Rasulnya. Dan jangan patuhi aku apabila aku tidak mematuhi Nabi dan Rasulullah SAW. Bagian B itu profil Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu profil Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Abu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sa'd bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya itu sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW. Yang pertama menggantikan beliau juga termasuk dalam as-sabiqul awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya Abu Bakar itu adalah seorang saudagar yang sukses dan kaya raya. Beliau juga seorang hakim yang sangat populer di masanya, serta memiliki pendidikan dan kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat. Profil Umar bin Khattab. Di sini Umar juga termasuk keluarga keturunan Bani suku Adi atau suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar. Pandai berkelahi, siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan bertekuk lutut. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terdekat sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan yang dilakukan oleh pada masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang ini. Yang ketiga, itu profil Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qayyasi bin Kilab. Nasabnya dari keturunan Umayyah, salah satu pembesar Quraisy. Bapaknya bernama Affan dan ibunya itu bernama Urwah binti Quraisy dari Bani Syams juga. Utsman dilahirkan pada tahun ke-6 tahun Jajah. Ia lebih muda dari Nabi 6 tahun. Selanjutnya, sewaktu pertama kali Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam, Utsman itu berusia 34 tahun. Pada malam itu ia bermimpi mendengar seseorang memanggil namanya. Bangunlah, engkau tiduran saja. Sedangkan Ahmad sibuk berdakwah di Mekah. Setelah bangun dari tidurnya, jiwa dan pikiran Utsman itu penuh dengan ilham ketuhanan. Maka ia segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, ia menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Ketika itu, umur Ruqayyah itu mencapai 20 tahun. Sementara umur Utsman itu ketika itu sudah berumur 40 tahun, dan di zaman jahiliyah itu sudah pernah menikah dan mendapat julukan Abu Umar. Nah, setelah wafatnya Ruqayyah, dia menikahi Ummi Kalsum, adik itu dari Ruqayyah. Tapi Ummi Kalsum juga meninggal ketika ayahnya masih hidup, dan alangkah beratnya kesedihan yang diderita Utsman pada waktu itu. Di sisi lain kan Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, andai kata ada putri kami yang ketiga, niscaya kami kawinkan kepada engkau. Karena pernikahan Utsman dengan Ruqayyah dan Ummi Kalsum itulah, maka kaum muslimin memberikan dia gelar dengan Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Itu selanjutnya profil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Nah, Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah bin Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan fakirnya, keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW bersama istri beliau, Khadijah, untuk mengasuh Ali dan mendapatkan putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi SAW sejak beliau kecil hingga dewasa. Sehingga sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Binu Ishaq menjelaskan bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah, istri Nabi sendiri. Pada waktu itu Ali berusia 10 tahun. Pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW sebagai anak asuh. Ia berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berlanjut hingga beliau menjadi menantu Nabi. Mungkin sampai di sana penjelasan dari Ibu hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Saya Bu. Ya, Nafa ingin bertanya, silakan. Baik Bu, saya ingin bertanya, sebutkan isi pidato Abu Bakar As-Siddiq setelah dibaiat menjadi khalifah. Terima kasih. Iya. Sebentar ya, Ibu cari jawabannya. Pertanyaan dari Nafaisul Mustajada. Apa sih isi pidato ketika Abu Bakar berpidato setelah terpilihnya menjadi khalifah ya? Nah, di sini beliau Abu Bakar itu berpidato, saudara-saudara sekalian, sekarang saya terpilih sebagai khalifah. Meskipun saya bukan yang terbaik dari saudara sekalian di antara kalian, tapi saya harus tetap menerima amanah ini, kata beliau. Oleh karena itu, bantulah saya bila berada di jalan yang benar. Dan pidato itu berakhir, patuhilah
saya apabila saya mematuhi Nabi Muhammad dan Rasulnya, dan janganlah patuh kepada saya jikalau saya tidak mematuhi Nabi Muhammad dan Rasulnya. Mungkin sampai di sana jawabannya. Apakah sudah mengerti saudari Nafa? Sudah. Siap, terima kasih. Nah, baiklah, di sini Ibu menugaskan untuk tugas minggu depan dikumpul ya. Nah, tugasnya itu kalian mencatat atau meresum di kertas sejarah Khulafaur Rasyidin. Dimana di situ kan ada 4 profil Khulafaur Rasyidin. Nah, di sana kalian resum sebagus mungkin, sejelas mungkin Khulafaur Rasyidinnya. Mungkin itu saja tugasnya. Terima kasih. Mungkin sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.